Petren sebelum disuspend sudah 2,3 triliun rupiah. Petren yang 2017 ditawar gitu, saya cerita sama teman-teman ya, 4,2 triliun saat itu. Hari ini saya Yusuf Mansur punya perusahaan yang kalau kita jual hari ini Pak, nilainya 10 triliun rupiah. Sebelum lanjut, silakan share video-video dari kami untuk saudara-saudara terdekat kalian agar pikirannya terbuka dan tidak ada lagi yang terperdaya dengan pola-pola seperti ini. Mari buka mata, terima kenyataan, dan menuju arah kebenaran. Perkara Yusuf Mansur yang tak kunjung selesai, akibat tak adanya itikat baik dari dirinya, dalam menyelesaikan masalah ini, tentu menyisakan banyak tanda tanya besar. Mulai dari dana Petren, yang dalam berbagai video, Yusuf Mansur klaim mencapai angka triliunan rupiah, kini hanya tinggal kenangan. Apakah itu nyata? Ataukah hanya cara Yusuf Mansur untuk menjerat umat agar percaya? Nah, tapi sejarah lahirnya Petren yang 2017 ditawar gitu, saya cerita sama teman-teman ya. 2017 Pak Wakil kita udah ditawar 300 juta dolar. 4,2 triliun saat itu. Oh, saya bilang, kita ngelola 10 juta orang saja. Pasca Imani ini besok, kita insya Allah akan diizinkan Allah mengelola uang kira-kira sebesar 30 triliun rupiah per bulan. Kalau saya bicaranya cuman ngomong, belum di atas kertas, no bukti. Tapi Petren sebelum disuspend sudah 2,3 triliun rupiah. Hari ini saya Yusuf Mansur punya perusahaan yang kalau kita jual hari ini Pak, nilainya 10 triliun rupiah. Saya punya perusahaan Ibu Bapak yang dirahmati Allah, Petren. Kalau dijual sekarang harganya 10 triliun. Jawabannya? Berdasarkan rekam jejak, Yusuf Mansur pernah membeli saham Haritanu sebesar 80 miliar rupiah. Ketika ditanya dari mana uangnya, Yusuf Mansur justru menjawab dengan berbelit-belit, sehingga banyak netizen berpendapat bahwa uang tersebut mungkin berasal dari sedekah umat, yang sulit ia jelaskan dari mana saja sumbernya. Tapi kan duitnya itu tidak sedikit Ustadz, duitnya itu dari mana dananya? Aduh, kalau segitu mah sebenarnya di industrinya Pak Haritanu misalnya, itu setitik debu aja. Tapi kan untuk Ustadz Yusuf Mansur yang tidak pernah membeli saham pada tahun 2018 pernah ya Ustadz ya, tapi sudah dilepas. Nah artinya bisa membeli dengan uang sebanyak itu, dananya dari mana? Itu mah Di sisi lain, pengambil alihan Hotel City, yang diklaim dengan dana patungan usaha, ternyata menggunakan dana Petren, bersama dengan Jody Warung Steak. Hal ini menimbulkan kecurigaan tentang pengelolaan dana tersebut. Saya mengundang 15.000 jamaah untuk ikut memiliki hotel tersebut. Sahamnya, patungan usahanya, saudara semua minta sama Allah supaya saya tercatat sebagai pemegang sahamnya Ustadz Yusuf Mansur. supaya nggak ada uang sangka, dipulangin hotel jadi punya Ustadz dong. Supaya sama-sama hotelnya kita wakafin bareng-bareng. Jadi wakaf nih sekarang? Wakaf Pak. Allah Akbar. Tinggal dibikinin notanya ya Pak. Loh sekarang aja udah ditempatin pesantren kok. Kalau itu hanya diwakafkan ke yayasan mereka sendiri kan hanya nama saja yang menyebutkan ini dilemparkan ke sini, tapi masih satu cakupan tangannya Yusuf Mansur dan kawan-kawan juga kan? Iya betul. Artinya masih mereka bisa memperoleh manfaat dari hal tersebut, sementara orang yang berinvestasi mereka sudah tidak mendapat apa-apa kan begitu. Gajian lagi di Maret. Gajian itu dirapel apa enggak? Enggak. Oh my god. Jadi dia bayarnya cuma di Februari kan, bayar Maret. Berarti kan yang dibayar Februari. Maret, April, seterusnya tuh gajian tuh. Karena kan dapat press money lagi ceritanya. Itu kan setelah itu ada Zoom meeting lah gitu kan untuk seluruh karyawan.
si Ustadz itu sempat bilang aset saya banyak, iya. aset saya lebih banyak dari utang saya, gitu. Jadi karyawan gak usah khawatir. Iya. Cuman sekarang kondisinya untuk menjual aset-aset ini masih agak sulit, dia bilang seperti itu. Ya, Pak, ada flash money baru dibayar, ada uang segar masuk lagi baru bayar. Artinya kan ada juga kejadian dibayar kan setelah dapat uang segar gitu. Berarti Paitren atau Yusuf Mansur itu selalu minjam uang dari luar atau minta bantuan dari luar untuk operasional Paitren, no? Dia waktu itu kan kalau untuk pembayaran gaji itu yang di 2019 itu dapat dana dari investor tapi nggak jadi, masuk. Terus di 2020 itu pinjaman dari pihak ketiga ya. Pihak ketiga. Terus seharusnya kalau saya sih nggak ngerti ya kenapa si Paitren itu bisa udah tahu kan dari 2018, 19, 20, 21 sampai sekarang. Sekarang kan makin drop. Kenapa dia bisa seperti itu tapi masih dipertahankan? Kalau menurut dari apa namanya tuh hasil sering kan saya sering ikutan meeting BOD gitu. Awal mulanya kan kita pernah disuspend sama Bank Indonesia. Paitren ya betul. Paitren pernah disuspend sama Bank Indonesia terkait dana floating waktu itu. Kenapa penyebabnya Paitren memburuk? Alasan yang diberikan ke Bank Indonesia adalah karena Paitren membeli Hotel City. Karena alasannya Paitren membeli Hotel City. Akhirnya kan keuangannya nggak ada dong. Akhirnya sejak itulah mulai keuangannya Paitren itu drop gitu kan. Nah, pertanyaan saya, cuman kan yang di media-media yang beredar bilangnya bahwa si Hotel City itu dibeli pakai dana umat, nggak? Patungan usaha ya. Sementara Hotel City itu dibeli pakai dana Paitren. Yang diinovasi, yang di take over dari Bank BTN. Iya. Lah artinya ada sesuatu yang tidak yang tertutup nih. Yang tidak semua orang yang tahu gitu. Padahal Hotel City itu dibeli pakai uangnya Paitren. Kalau misalnya jadi saya beranggapan wajar dong sekarang banyak dispute di mana-mana orang mencari kemana nih uang investasi. Karena ya hotelnya aja dibeli pakai uang Paitren bukan pakai dana umatnya. Jadi misalnya ditanya uangnya si Umar ini kemana, pertanyaan orang-orang itu wajar dipertanyakan gitu. Ketika bergabung dengan Warung Steak, Yusuf Mansur menggelontorkan dana sangat besar untuk menjadi pemilik Warung Steak dengan mengambil alih 20 cabang. Banyak netizen yang menduga dana tersebut berasal dari investasi Jabal Nur, mengingat selang waktu antara kasus Jabal Nur dan bergabungnya Yusuf Mansur ke Warung Steak yang sangat berdekatan. 11 tahun Ustadz punya tuh restoran pertama tahun 2010, tapi sekali punya langsung punya 20. Beberapa diantaranya ada di Riau. Pernah makan insya Allah adik-adik, namanya Warung Steak. Warung Steak and Shake, Waroweng Seteak. Awalnya tidak tahu, tetapi baru beberapa hari ini tahu bahwa Yusuf Mansur itu video yang saya lihat ya, itu dikutip dari beberapa sumber. Mereka kan bergabung di Warung Steak ini kan 2010, Mas. Sementara korban berkaitan dengan bisnis batu bara ini digalang Yusuf Mansur kan tahun 2009. Nah, di akhir tahun 2009 atau awal 2010 itu kan bisnis batu bara ini menghilang begitu saja. Artinya setelah uang masuk sekitar 50, awalnya itu kurang lebih 55 miliar masuk, kemudian kurang lebih yang dikembalikan sebenarnya untuk membayar keuntungan dari investor itu kan sekitar 5 miliar. Masih ada sekitar 50 miliar yang nyangkut begitu ya. Nah, ternyata hampir bersamaan. Jadi kalau kita cocok logi ya kan, ini dapat uang dari batu bara, kemudian 2010 macet, 2010 juga Yusuf Mansur itu kan bergabung di Warung Steak and Shake ya, begitu ya. Artinya
bisa saja diduga uang dari investor batubara ini digunakan untuk kepentingan warung stick and shake kan begitu. Iya kan? Ya. Kalau kita lihat lagi, Yusuf Mansur kan mengatakan bahwa mereka berceramah itu kalau tidak salah di Riau, mereka mengatakan di 2010 itu mereka punya restoran warung stick yang namanya warung stick itu sekali bergabung kan punya 20, Mas. Oh, gitu ya. Ya. Mereka punya 20 itu kalau uang yang nyangkut itu sekitar 50 miliar, berarti bener dong, ya kan? Udah bilang jangan ngaji sama Yusuf Mansur. Lu bandel sih.